Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Sekar Aulia. Saya dari kelas 2 SIC. Di sini saya akan menjelaskan laporan tentang menggabungkan semua komponen, yaitu materinya kali ini adalah Basic JS React Props. Nah, pertama itu kita akan menggabungkan nantinya ada kelas customer list, lalu functional customer list, lalu customer card. Nah, di uh, di penjelasan pertama ini, saya akan menjelaskan kelas customer list. Nah, yang pertama itu, kita harus mengimpor React komponen from React nantinya. Nah, lalu kita juga akan mengimpor customer card from customer card. Nah, jadi di sini ini adalah kelasnya. Nah, ini ada kelasnya, terus ini ada constructor props-nya. Nah, apa sih constructor props itu? Gunanya tuh adalah inisialisasi state dalam kelas komponen untuk menyimpan daftar pelanggan. Nah, ini adalah contoh daftar pelanggannya yang berisikan ID, name, warna, email, dan prodi. Kedua, itu adalah render. Render itu gunanya untuk menampilkan elemen UI berdasarkan state. Nah, lalu di bagian di state customer itu gunanya tuh dia tuh melakukan iterasi terhadap daftar pelanggan dan menampilkan setiap data menggunakan komponen customer card ini. Nah, lalu saya yang kedua akan menjelaskan di bagian functional custom. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini dia juga diimpor dari customer card. Nah, saya akan menjelaskan apa sih itu cons. Nah, ini tuh gunanya tuh dia tuh untuk mendeklarasikan state menggunakan hook, yaitu menggunakan use state. Nah, lalu ada use effect. Use effect itu apa sih? Use effect itu dia tuh menggunakan hook use effect untuk menginisialisasi daftar pelanggan hanya sekali saat komponen pertama kali dimuat. Nah, lalu yaitu adalah customer map. Nah, gunanya ini adalah dia tuh akan melakukan iterasi terhadap daftar pelanggan dan menampilkan datanya. Lalu, saya juga akan menjelaskan customer card. Nah, di customer card ini yaitu ada uh, cons customer card customer. Nah, gunanya itu tuh dia tuh mendeklarasikan fungsional komponen dengan props sebagai parameter. Yang kedua, itu kita ada bikin H3 customer name. Nah, dia tuh akan menampilkan nama pelanggan menggunakan props. Lalu, email juga sama, dia akan menampilkan email menggunakan props. Nah, lalu kita tuh akan menggabungkan semua komponen, yaitu yang ada dari kelas. Nih contohnya yang ada dari kelas, nah ada dari fungsional. Nah gitu. Lalu setelah itu kita akan membuat sesuai modul yang udah dibuat. Nah, jadi gunanya di app.jsx ini dia tuh untuk menggabungkan semua komponen. Nah, contohnya itu di sini. Nah, kayak yang pertama itu adalah let angkanya 10. Nah, angkanya 20. Maka konsol log angka hasilnya bakalan 20. Terus juga kalau konsol log p dia akan menampilkan data 3,14. Lalu let x sama dengan 10, maka yang dimintanya adalah let x sama dengan 20. Nah, yang dikeluarkan itu bakal nanti konsol log X yang ini, yang 20. Lalu, kita akan menampilkan email dari intinya menampilkan email. Nah, dengan data yang pertama yaitu adalah john example.com gitu. Terus yang kedua, dia juga menampilkan email dari Jen Smith. Nah, yang ketiga, dari ini tuh dia menampilkan pelanggan. Nih menampilkan data pelanggan yang kayak misalnya data pelanggan itu tuh isinya harus kayak ada nama, ada nama, terus ada email dan juga uh, email aja. Nah, lalu setelah itu
Lalu setelah itu kita tuh kayak membuat uh, data yang isinya tuh ada produk. Contohnya itu nanti tuh nih misalnya uh, John Doe membeli 2 unit laptop. Dan nantinya itu kita juga buat di dalam sininya. Nah, Nah, terus juga lagi kita tuh kayak bikin uh, cons invoice. Nah, di dalamnya itu ada berisikan customer, product, quantity, dan price. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin nih, itu bakalan keluar kayak misalnya uh, Jondo itu nama pelanggannya itu adalah Jondo, produknya itu adalah laptop. Nah, terus nih dari sini nih, nah ini dia menampilkan hasil yang ini. Nah, kayak ini contohnya namanya pelanggannya adalah Jondo. Nah, produknya dia adalah laptop. Nah, terus dia harga jumlahnya itu adalah 2. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya yang invoice selanjutnya juga sama seperti itu. Nah, lalu contohnya adalah ini. Nah, ini kayak contoh pelanggan nih misalnya ada nih dari result ini. Nah, ini tuh dia tuh untuk menampilkan data-data customer, nama customernya. Nah, misalnya dari ini, nah itu ada yang pertama itu adalah Jondo, terus ada Jane Smith dan juga Robert Brown. Nah, setelah itu dia bakal muncul di sini. Nah, dan juga bakalan ada ini pelanggan juga lagi. Nah, ini sama. Nah, lalu di sini kita sebenarnya bisa mengganti-ganti warnanya. Nah, kayak ini kita bisa ganti jadi warna apa aja. Kemarin itu ada tugasnya. Kemarin itu ada tugasnya kalau kita tuh udah buat nih nama customer listnya ada Jondo, terus emailnya ini, terus nanti tuh kita tuh diminta untuk memasukkan prodi. Nah, kita masukin prodinya itu di kelas customer nih harus dimasukin. Nah, terus juga di sininya nanti dimasukin juga prodi kayak email. Kalau email kan tadi udah dimasukin. Nah, kemarin tuh ada tambahan bahwa kita tuh harus memasukkan uh, prodi. Jadi gimana cara masukinnya nanti di sini. Nah, kita buat sama seperti email. Lalu di fungsional ininya ini kita nggak usah buat. Nah, jadi kayak gini contohnya. Nanti ini tuh bisa diganti warnanya. Contohnya nih, misalnya kita mau ganti, kan yang ini warna dia adalah blue ya. Coba aku bakalan ganti ini jadi purple. Lalu nah udah berubah jadi purple. Jadi kita tuh gantinya tuh masukin warnanya tuh kalau aku tuh masukinnya di sini. Nah misalnya red and green maybe. Mm. Nah, tapi tadi nggak ke save jadi gitu. Nah, ini aku udah ganti kayak prodinya jadinya warna hijau dan yang TI itu jadi warna merah. Jadi intinya kalau mau gantinya itu tinggal dari sini aja. Jadi aku balikin yang awal lagi ya, ini jadi purple dan yang ini jadi blue. Ini kebetulan belum bisa otomatis jadi memang harus.
udah keubah. Jadi itu saja uh, yang saya jelaskan di laporan pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.